Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Kapila, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Sriwijaya. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 di UPTD SMP Negeri 5 Belinyung. Adapun hasil praktik pembelajaran yang saya lakukan sebagaimana pada video berikut ini. Tiap berdiri. Pada Bapak Guru Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, Bapak ingin mengecek kesiapan belajar kita hari ini. Bajunya sudah rapi semua ya, sesuai dengan ketentuan di sekolah kita. Kemudian alat dan bahan pembelajarannya silakan dikeluarkan, seperti buku tulis, alat tulisnya silakan dikeluarkan. Baik, sepertinya sudah siap semua ya. Baik. Nah, untuk itu, agar kegiatan pembelajaran kita lebih berjalan dengan baik dan lancar, seperti biasanya ada baiknya kita berdoa ya bersama-sama, yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ananda Faza. Silahkan Ananda Faza. Duduk yuk. Berdoa mulai. Bismillah. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Berarti hadir semua ya, Nak? Nah, baik, anak-anak semuanya, tadi kita sudah berdoa bersama bahwasanya perlu sekali kita berdoa. Mengapa demikian? Karena ya adanya kita di tempat ini ya atas kehendak atau seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya jika kalian bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian, dan jika kalian kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, anak-anak, dengan kita berdoa tadi tentunya itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menghirup oksigen, ya, kita bisa tampak sehat seperti ini adalah atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, baik anak-anak, seperti biasanya supaya kita lebih semangat, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai
Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini dan juga tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan kita yaitu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, berikut Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui penerapan model problem based learning ya dalam pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia persatuan dan kerjasama yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dengan baik. Baik, selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ada yang masih ingat apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oh iya, silakan Caca. Baik, Pak. Bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya kerjasama di bidang sosial, politik, ekonomi, kehidupan beragama, serta pertahanan dan keamanan bangsa. Iya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Caca. Tepuk tangan buat Caca. Ya, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang bentuk kerjasama, misalnya di bidang pertahanan dan keamanan misalnya, atau di bidang keagamaan misalnya. Nah, misalnya di bidang keagamaan bisa kok kita wujudkan bentuk kerjasama. Loh, bagaimana Pak caranya? Padahal kan kita beda agama, misalnya agama Islam dan Kristen. Apa salah satunya? Misalnya cara-cara lewat musyawarah misalnya. Lewat musyawarah, kegiatan silaturahim untuk memperkuat tali persaudaraan. Jadi meskipun kita berbeda, ya tidak menutup kemungkinan kita untuk bekerja sama dalam berbagai hal. Nah, silakan kalian amati kira-kira ya gambar ini menunjukkan tentang apa? Ya, ini gambar tentang apa? Ada yang mau jawab? Iya, Caca, gambar tentang apa, Caca? Gotong royong di lingkungan sekolah. Gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira selain gotong royong, apa aja ya bentuk kerjasama di lingkungan sekolah kira-kira? Ya, Pak. Ya, Rizky. Pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS, betul sekali ya. Ada lagi, tadi Geo udah angkat tangan. Apa Geo? Kerjasama dalam kerja bakti atau kelompok. Oh iya, tepuk tangan buat Geo dan semuanya. Ya, kerjasama, kerja bakti, ya kerja kelompok. Tadi disampaikan oleh Rizky pemilihan ketua OSIS. Bisa juga kelas meeting dan kegiatan-kegiatan lainnya, ya. Baik, selanjutnya anak-anak, silahkan kalian saksikan video berikut ini. Nanti Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan. Siap nggak ya? Ya, kalau siap, berikut ini adalah videonya.
memberikan gambaran tentang apa ya? Ya, video yang tadi kita saksikan gitu. Silakan, ada yang ingin menyatakan pendapatnya? Iya, Pina. Silakan, Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, video tadi menggambarkan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Demikian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pina. Ya, tepat sekali anak-anak, bahwasanya video tadi menggambarkan tentang bagaimana bangsa Indonesia berupaya sekuat tenaga mungkin dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah bangsa Jepang. Ya, dan upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari mana? Dari tangan Belanda dan sekutunya. Ya, lewat agresi militernya yang pertama, baik maupun agresi militernya yang kedua, sampai tetes darah penghabisan. Nah, baik anak-anak. Nah, tentunya ya, ada cara-cara atau strategi-strategi yang diterapkan oleh pejuang kita. Ya, yang diterapkan oleh para pejuang kita. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya para pejuang kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Ada yang ingin menyatakan pendapatnya? Oh iya, silakan Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, bangsa Indonesia mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara kerjasama melawan penjajah, bersatu semangat pantang menyerah demi tujuan dari dulu penjajahan. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Betul sekali, salah satu strateginya adalah kerjasama. Ya, tanpa kerjasama kita tidak bisa untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Gak bisa. Ya, mempertahankannya pun gak bisa. Apalagi ketika kota Yogyakarta kita sebagai ibu kota negara kita yang pertama saat itu, ya, DI Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, diserang oleh agresi militer yang pertama, hancur itu kota Jogja. Tapi dengan semangat juang yang gigih, kerjasama, ya, lewat Panglima Besar Jenderal Sudirman kita, pahlawan kita, yang mengerahkan seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta beserta para pejuang, para tentara-tentara kita, ya, mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia apapun yang terjadi, dengan persenjataan yang ada pun sekalian, bahkan dengan hanya menggunakan bambu runcing, ya, hanya untuk satu NKRI harga mati. Ya, kami tidak mau dijajah kembali. Ya, meskipun mati berkalah tanah, asalkan kami tetap merdeka untuk masa depan bangsa. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, ya, jadi untuk itu silahkan kalian bentuk kelompoknya berdasarkan pada pertemuan sebelumnya. Silakan anak-anak, silakan. Sudah siap semuanya? Baik. Nah, hari ini setelah kalian membentuk kelompok, Bapak akan membagikan LKPD. Ya, LKPD ini adalah untuk supaya kalian bisa menganalisis lebih dalam berdasarkan petunjuk kerja yang tertera pada LKPD ini. Ya, dalam proses pengisiannya, jangan lupa kalian gunakan sumber informasi yang akurat. Silakan gunakan buku cetak PPKN-nya atau menggunakan handphone yang sudah kalian bawa. Ya, silakan akses Google-nya. Jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Misalnya https belajar.go.id.
Ya, jadi sumbernya jelas gitu. Dari mana datangnya informasi ini? Ya dari belajar ID misalnya. Paham tidak? Paham. Apakah semuanya paham? Baik, kalau paham, Bapak akan bagikan LKPD ini. Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana ya? Ini kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 dan ini kelompok 4. Oke. Baik anak-anak, sebelum mengerjakan LKPD biar lebih semangat, Bapak ingin semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Silakan berdiri. Udah? Nah, Bapak ingin kita untuk melakukan tepuk semangat. Ya, semangat lagi ngisi LKPD-nya. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, silakan duduk. Selamat melanjutkan LKPD-nya. Jangan lupa tulis namanya. Namanya jangan lupa ya, nama kelompok. Anggota kelompoknya, kelompok 2 ya, tulis kelompok 2. Nama anggota kelompok. Ya, bagi-bagi tugas dong ya. Baik anak-anak, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Bapak ya. Jika ada yang kurang dimengerti, tanyakan langsung saja kepada Bapak. Ya, semangat. Oke, kerja sama semuanya. Cari apa pertanyaannya itu? Nah, ini kan kalian disuruh mengamati gambar. Nah, apa masalah yang kalian temui berdasarkan gambar tersebut? Nah, coba di musyawarah dulu. Kira-kira menurut ini gambar apa? Gitu kan? Nah, menurut kamu gambar apa? Baru nanti kalau sudah bulat, ya musyawarahnya buatlah satu keputusan. Oh, berdasarkan musyawarah kelompok ini gambar tentang ini. Tuh. Ya, jangan berdasarkan pendapat sendiri, tapi pendapat kelompok. Oke, silakan lah. Ya, dimusyawarahkan dulu. Ya, kalau ada di buku. Kalau nggak ada, manfaatkan handphonenya dari Google. Enak ya? Kelompok 3 menurut kalian gambar apa? Sampah berserakan di lokasi, deskripsinya sampah berserakan. Terus apa yang menyebabkan, apa sebabnya? Berarti kan ada ulah tangan orang-orang tanpa bola atau sistemnya misalnya. Ya, bahu membahu, jangan kerja sendiri-sendiri. Ya, harus kerja sama. Ini materinya cocok, judul materi kita kerjasama. Ini ada kerja kelompok, misi LKPD, ya, kerjasama juga, pasti relevan antara judul dengan tugas yang diberikan. Oke, akses, cari apa pertanyaannya? Dampak ya, dampak permasalahan. Nah, berarti kalau misalnya sampahnya terus-menerus berserakan di selokan, apa dampaknya, apa akibatnya yang akan terjadi? Nah, sebenarnya pakai apa pikiran kita bisa menyebabkan ini. Cuman agar lebih otentik ya, agar lebih valid jawabannya, akses Google
ya, supaya lebih banyak jawabannya ya. Ya yang cowok-cowok semangat ini. Semangat. Ini apa ini? Kebakaran ya? Oke ya, kebakaran. Nah, pertanyaannya dampak kalau kan kebakaran rumahnya habis itu. Habis. Kalau tidak segera diatasi, tidak dibantu oleh orang atau oleh pemerintah, apa yang terjadi bagi penghuni rumah itu? Tidak memiliki rumah ya kan? Tidak memiliki tempat tinggal. Kasihan enggak? Kasihan. Nah, tulis dampaknya. Oh, tidak memiliki rumah. Tulis. Ya, silakan yang lain kemukakan pendapatnya. Dari terus ya. Oke, semangat pokoknya. Tuanya siapa? Ya, tuanya. Wasilah itu. Bagaimana? Semangat kan? Ada yang ngantuk nggak? Ya, semangat. Happy nggak belajar? Happy. Orang pakai HP. Kelompok 1 apakah ada kendala, nak? Tidak ada, lancar ya. Alhamdulillah kalau lancar. Ini udah hampir selesai ya. Ya kita waktunya sudah mulai ini. Sudah mulai mepet. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, maka kita akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Ya, kalau begitu, ya silahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, ya pada kesempatan kali ini presentasi yang pertama akan disampaikan kelompok 1. Namun untuk prosesnya akan Bapak serahkan kepada kelompok 1. Siapa yang jadi moderator? Masa ya? Oke, silakan Pasar. Bapak serahkan ke Pasar. Paling nanti Bapak bimbing sedikit-sedikit ya. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun hasil kerja kelompok kami sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, kami menemukan masalah tentang kotornya lingkungan sekolah akibat sampah dari dedaunan yang berserakan dan sampah dari bekas kemasan air mineral, plastik dan lain sebagainya. Apa faktor yang menyebabkan masalah tersebut di atas? Adapun faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut di atas yaitu 1. Kurangnya kesadaran dari warga sekolah akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Sanksi yang diberikan kurang tegas. 3. Tidak tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai. 4. Sistem yang sudah ada tidak berfungsi dengan baik. 5. Kurangnya kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di sekolah. 4. Jika permasalahan tersebut terjadi di sekolah kalian, apa dampak yang kalian rasakan? Jika permasalahan tersebut di sekolah kalian, maka akan berdampak pada 1. Sekolah akan terlihat kotor dan tidak ingin dipandang. 2. Kesehatan di sekolah akan rentan terganggu. 5. Jika masalah tersebut terjadi di sekolah kalian, apa yang akan kalian lakukan? Jika masalah tersebut terjadi di sekolah kami, maka kami akan melakukan 1. Mengusulkan kepada ketua OSIS untuk membuat rencana gotong royong secara serentak bagi seluruh warga sekolah setiap minggu. 2. Berperan aktif dalam pelaksanaan gotong royong yang dilakukan. 3. Saling menjaga lingkungan sekolah agar terlihat bersih, nyaman, dan aman. Bagaimana caranya? Dalam pelaksanaan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dari sampah-sampah yang berserakan, kami akan menyiapkan alat dan bahan seperti sapu, pengepel lantai, kain piano selokan, spatu, dan lain-lain. Membagi tim pembersih di tiap-tiap area sekolah, membersihkan seluruh area sekolah yang terlihat kotor. Kesimpulan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat merupakan tanggung jawab bersama atas seluruh warga sekolah agar kita semua dapat merasakan dampak positifnya. Dengan kita dapat belajar dengan baik, nyaman, dan aman. Selain itu, dengan kerjasama kita dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, menjalin tali silaturahmi, dan mendapatkan pengalaman berharga yang berdampak pada masa depan kita nantinya. Saran, adapun saran dari kelompok 1, mari kita bahu-membahu dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah agar tercipta
sertanya persatuan dan kesehatan bagi seluruh warga sekolah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak, sebelum dilanjutkan oleh Faza, Bapak ingin mengingatkan, Bapak ingin kalian melakukan evaluasi, ya, melakukan analisa tentang pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 1, ya. Nah, misalnya apa dari yang disampaikan oleh kelompok 1, kalau misalnya ada yang tidak cocok atau misalnya kurang sesuai, ya, dengan kenyataan, misalnya dalam konteks kehidupan sehari-hari, itu disampaikan saja siapa saja. Karena Bapak nilai anaknya, siapa yang bertanya itu ada penilaiannya, siapa yang berargumentasi, siapa yang menyatakan pendapat, ya, paham ya? Jadi tolong pada kesempatan ini manfaatkan dengan baik, ya. Baik, untuk itu sekali lagi tepuk tangan semuanya. Baik, silakan Ananda Faza untuk melanjutkan. Nah, teman-teman, dari pemaparan yang kami sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya ataupun memberikan saran? Saya. Ya, silakan wanita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan saran kepada kelompok 1. Untuk bagian nomor 5 itu sebaiknya dilakukan percobaan, misalnya mencoba membersihkan sampah-sampah yang terlihat, kalau bisa sampai bersih, ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya wanita sarannya. Baik, pada kesempatan kali ini akan dijawab oleh rekan saya yaitu Vina. Silakan Vina. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 1 ingin menanggapi saran dari Evanita. Menurut saya itu merupakan saran yang baik. Ya, kalau sampahnya sedikit mungkin bisa untuk kami membersihkannya. Namun kalau sampahnya banyak, tidak bisa untuk kami membersihkannya. Melainkan harus melibatkan seluruh anggota warga sekolah. Demikian, terima kasih. Bagaimana Evanita? Bisa diterima saran dari kami? Saya bisa diterima, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah tidak, silakan Yusuf kalau tidak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat semua. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Boleh ke belakang apa-apa. Baik, anak-anak, mohon perhatiannya semuanya. Dari proses presentasi kelompok yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, alhamdulillah keseluruhannya telah memaparkan dengan baik. Meskipun memang ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita ubah, ya. Misalnya tadi Vina, ya, Vina dalam menanggapi masukan dan saran dari Ervanita tadi lupa mengucapkan salam pembuka. Nah, seharusnya Vina ucapkan salam pembuka dulu. Baik, ini berlaku untuk semuanya, anak, ya. Kalau ingin menyatakan pendapat atau ingin bertanya tentang sesuatu, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Paham sampai di sini? Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak ingin ada di antara kalian membuat kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Apakah ada yang ingin membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada? Oh iya, Aufa, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa kerjasama dapat kita lakukan di berbagai bidang kehidupan, misalnya kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, serta di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama dapat memberikan manfaat, diantaranya membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, timbulnya solidaritas dalam keberagaman, dan terjalinnya tali silaturahmi antar setiap orang. Demikian Pak, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Aufa. Baik, anak-anak, apa yang disampaikan oleh Aufa tadi tepat sekali, ya. Ada beberapa di antaranya yaitu kerjasama di lingkungan sekolah, kemudian ada kerjasama di lingkungan masyarakat,
kemudian ada juga kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian manfaat kerjasama juga disampaikan oleh Aufa tepat sekali, meningkatkan tali persaudaraan, ya, menambah teman dan lain sebagainya. Sekali lagi tepuk tangan buat Aufa. Baik, selanjutnya anak-anak, Bapak akan membagikan sebuah link, ya, tentang Google Form. Jadi kita ada tes tertulis, ya. Ada tes tertulis yang akan kalian kerjakan lewat Google Form. Silahkan keluarkan handphonenya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Kalau sudah terlihat, selamat mengerjakan. Ya, dibaca dengan teliti ya nak ya, jangan terburu-buru. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baik anak-anak, tibalah kita pada kegiatan penutup pembelajaran kita. Bapak ingin kita sama-sama merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah, kalau menyenangkan, sungguh sebuah kebahagiaan bagi Bapak kalau pembelajaran yang Bapak terapkan hari ini menyenangkan bagi kalian. Dan tentunya pasti menyenangkan juga buat Bapak. Apakah penjelasan Bapak hari ini cukup jelas? Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Mudah dimengerti apa tidak, nak? Alhamdulillah kalau mudah dimengerti, mudah dipahami, jelas dalam penjelasan yang Bapak berikan. Alhamdulillah. Nah, ini adalah refleksi untuk kita bersama dan tentunya untuk Bapak khususnya. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari materi tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baca materinya di rumah, jangan lupa. Silahkan dicatat, ya, hal-hal yang belum kalian pahami untuk kalian ajukan berupa pertanyaan pada pembelajaran berikutnya. Namun, sebelum kita tutup dengan doa dan salam, Bapak akan memberikan beberapa pena. Tadi dalam pembelajaran alhamdulillah ada beberapa siswa, ya, di antara kalian yang berani mencoba untuk mengajukan pertanyaan, berargumentasi, ya. Dan itu jujur saja membuat Bapak bangga, ya, karena berani saja sudah bagus, luar biasa. Apalagi apa yang disampaikan itu benar. Untuk itu Bapak berikan kepada Ervanita satu, silakan digunakan dengan baik. Kemudian ini untuk Aufa, ya, ini untuk Rina, untuk Bunga, Faza, ya, Faza, dan ini untuk Caca. Silahkan nanti digunakan dengan baik. Tangan semuanya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran berikutnya Bapak akan ada hadiah kejutan lagi. Silahkan untuk berani bertanya, berani untuk mengemukakan pendapat. Jangan malu-malu, harus pede. Biarlah salah, toh kita kan belajar, gitu ya. Paham ya? Oke, sebelum kita tutup, tentunya Bapak pesan baik-baik ketika pulang di rumah, hati-hati di jalan, ya, jagalah kesehatan dan jangan lupa, ya, kerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk sholat 5 waktu. Dan bagi yang non muslim, silakan anak-anak semuanya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Baiklah anak-anak semuanya, untuk itu marilah kita berdoa bersama untuk menutup kegiatan pembelajaran kita ini. Ada baiknya kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik anak-anak, Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan Bapak yang kurang dimengerti. Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Kepada kalian Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.